Shalom saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya kasih Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Saat ini kembali kita berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul, Ia Peduli. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus pernah bersabda dalam Matius 16 ayat 24, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Inilah konsekuensi mengikuti Yesus. Inilah yang harus kita tanggung sebagai pengikut-pengikutnya yang setia kepadanya. Sehingga kehidupan kita harus diwarnai oleh kehendak Kristus, bukan kehendak kita lagi. Ini sungguh tidak mudah, tetapi itulah salib yang harus kita pikul sebagai konsekuensi, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jika kita mendalami perikop kita saat ini, entah sadar atau tidak sadar, orang-orang yang sedang berbondong-bondong mengikuti Yesus sudah mengalami konsekuensi itu. Mereka harus berkorban dalam banyak hal, termasuk pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan segala yang mereka miliki. Menurut ayat yang kedua terungkap bahwa sudah 3 hari mereka berjalan mengikuti Yesus. Mungkin sebelumnya mereka membawa bekal untuk dipakai dan dimakan, tapi semua itu sudah habis selama dalam perjalanan. Kalau mereka disuruh pulang menurut Yesus, maka ada kemungkinan mereka akan jatuh pingsan dalam perjalanan. Dan rupanya Yesus tidak mau itu terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Itulah yang membuat Yesus berbelas kasihan, lalu mengupayakan untuk memberi makanan kepada 4.000 orang yang hadir pada saat itu. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, memang memberi makan 4.000 orang itu tidak mudah. Ada hambatan yang Yesus hadapi ketika itu. Dan hebatnya lagi, hambatan itu datangnya justru dari murid-murid Yesus sendiri yang mempersoalkan tentang tempat yang terpencil, sehingga terlalu sulit untuk mendapatkan roti yang cukup untuk mengenyangkan orang banyak itu. Memang saudaraku, kedekatan dengan Yesus bukan jaminan sehingga seseorang bisa mengenal Yesus dengan sungguh. Itu yang nampak dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para murid. Mereka lupa bahwa Yesus punya kuasa untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki. Dalam pasal-pasal sebelumnya kita sudah menemukan juga bahwa Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Namun apakah saudaraku, belas kasihan Yesus kepada para pengikutnya dapat dipengaruhi oleh hambatan-hambatan itu? Jawabannya tidak. Jika kita memperhatikan ayat 5 sampai dengan 9, nampak bagaimana Tuhan Yesus dengan segala kuasa yang dimilikinya dapat membuat 7 buah roti dan beberapa ikan kecil untuk menjadi berkat yang berlimpah bagi 4.000 orang banyak itu. Bahkan di saat mereka menghitung sisa yang terkumpul, masih ada 7 bakul roti. Dari kisah ini menjadi jelas bagi kita saudaraku, bahwa memang benar adanya konsekuensi dalam mengikuti Yesus. Dan itulah salib yang harus dipikul para pengikut Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada pengorbanan yang sia-sia di dalam Tuhan. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus yang Maha Kasih itu tahu apa yang terbaik bagi para pengikutnya. Ia tahu pengorbanan kita yang diperuntukkan bagi kemuliaannya. Sedikit pun jangan mundur ketika tantangan atau hambatan itu datang, karena Dia sendirilah yang akan memampukan kita untuk setia mengikuti Dia. Dia peduli, Dia tahu siapa kita, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu saudaraku, tetaplah mengikuti Dia dalam kesetiaan, karena Dia sungguh mengasihi kita. Terpujilah Kristus. Amin.